Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang futur. Futur itu degradasi ya, istilahnya kendor. Hunaka madzahir wa suwarun li futur tumathilu qusuran fil amali salih aw irtikabi lidzambi. Wa min hadhi suwar wal madzahir, berikut ini akan disampaikan tentang beberapa contoh tentang futur. Ada kemunduran ya. Pertama adalah qaswatul qalb, kerasnya hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat 39 ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang yang keras hati mereka. Min dzikrillah, dari ingat Allah. Ulaika, mereka itu fi dhalalin, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan seindah-indahnya hadis, seindah-indahnya ungkapan. Kitaban, yaitu kitab. Mutasyabihan, yang mutasyabih, yang nampak serupa ya. Ayat Quran itu disebut mutasyabih karena lafaz-lafaz itu kadang-kadang serupa. Ada yang wallahu alimun hakim, wallahu samiun alim, itu mirip-mirip. Masania, yang diulang-ulang. Taksyairu, bergetar, minhu, dari kitab, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Sumatalinu juluduhum, kemudian lunak kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah, kepada zikrullah. Jadi salah satu penyebab futur adalah kerasnya hati. Salah satu yang menyebabkan keras hati adalah kurang ingat Allah. Berarti ingat yang lain. Nah ini, kebanyakan yang membuat kita ingat yang lain tuh problematika hidup, urusan hidup biasanya ya. Wa qasil qalbi la yata'athur bil Qur'an wala bil mawaid hatta yalina qalbuhu. Orang yang keras hati itu enggak ngaruh ya, walaupun ada Quran enggak ngaruh. Ya seperti yang kita dapati pada masyarakat umum, Quran dibaca tapi dia enggak, seperti kompas ya, tidak ngaruh. Dikasih besi berani gitu, dikasih magnet nggak ngaruh, itu berarti sudah dol. Nah itu kebanyakan masyarakat luas kita begitu, jadi udah jenuh. Qala Sa'di fi qouli ta'ala, Imam Sa'di memberi komentar tentang fawailul lil qasiyati qulubu min dzikrillah. Pada ayat ini, la talinu li kitabi wa la tadzakkar bi ayati. Dia tidak lunak.
Jadi mempelajari Quran nggak ada ngaruh. Yaitu sebabnya antara lain nggak ngerti isinya, ya, tidak berusaha untuk tahu gitu. Wala natazakar ayatuhu, serta tidak merasa sadar dengan ayat-ayatnya. Jadi ayatannya itu dia menyadarkan dia. Wala tatmainnu bi dzikri, serta tidak tenang dengan ingat Allah. Nah ini, apa menurut saudara pengaruhnya Islam dengan kehidupan kita itu apa? Yang kita rasakan. Memberi pengaruh atau tidak? Kalau tidak memberi, berarti ada sesuatu. Ya, jadi tidak nyambung gitu. Nah, sesuatu itu Anda yang tahu persis apa. Mesti dicari. Bal hiya lamuridatun alan robbiha. Bahkan hatinya itu berpaling, multifatun ila ghairih. Ya. Menoleh kepada yang lain. Fahaula ilahum alwailu syadid. Maka mereka itu mendapat wailun, kecelakaan yang besar, musibah besar. Artinya kalau orang itu sudah nggak bisa dinasihati dengan agama, itu musibah besar. Dia pasti tidak terkendali. Ya, kalau bukan agama gitu. Wa qala Malik bin Dinar arbaun man alima syaqawah min ilmi syaqawah. 4 hal yang membuat orang celaka. Pertama, qaswatul qalb, hati yang keras. Jumudul ain. Jumud itu kaku ya. Kakunya mata. Kakunya mata itu gimana itu? Artinya tidak ngaruh, ngelihat apa aja nggak ngaruh. Artinya nggak kesianan, perasaan menangis, ya, atau gembira. Jadi praktis, tidak bergerak, kayak mata orang mati gitu kan. Kebal udah, nggak ngaruh, nggak kesian gitu. Jadi hatinya itu sudah keras, seperti melihat penderitaan bangsa Palestina itu, ya itu orang Israel nggak sama sekali tidak tersentuh, nggak ngaruh, dia mati nih saben hari itu, kayaknya bukan manusia gitu. Ya. Wa tulul amal, dan tulul amal. Tul itu panjang, amal itu cita-cita, panjangnya angan-angan. Jadi panjang angan-angan ini katanya dibedakan dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu lebih aplikatif, rasional. Keinginan yang tidak sesuai dengan akal itu disebut angan-angan. Angan-angan itu bisa tercipta setelah cita-citanya gagal. Kalau cita-cita gagal, kemudian waktunya semakin berkurang, tapi tetap dia kepengen itu. Ya kan? Nah ini namanya angan-angan. Jadi bedanya rada tipis tuh. Maksudnya kalau kita waktunya masih panjang, masih muda, kita boleh berangan-angan 1000 angan-angan, 1000 keinginan. Tapi kalau sudah masanya sudah berumur, masih kepengen kayak dulu, ya itu namanya masuk kategorinya angan-angan. Ya coba saudara bedain angan-angan dan cita-cita itu apa? Angan-angan. Jadi kalau anak muda nggak punya keinginan itu, nggak punya cita-cita, kan juga lemes kan? Kamu cita-citanya apa? Nggak ada. Ya kan? Tapi kalau Anda sudah seumur segini, apa cita-citanya? Yang keinginan kita yang diingini oleh anak muda gitu. Masih kepengen begini, yang umumnya diinginkan oleh anak muda. Mungkin kan orang ngomong tuh, angan-angan itu mah. Ya kalau bahasa kasarnya pepesan kosong. Apa tuh menurut Anda? Ya itu. Ya kalau sudah umur harus disesuaikan gitu ya. Tapi itulah penyesuaian tergantung wawasan. Penyesuaian tergantung wawasan.
Wawasan orang berbeda-beda, karena di satu tempat itu dianggap wah nggak penting, tapi di tempat lain penting. Ya masalah hidup lah soalnya. Contohnya gini, kalau berkaitan dengan agama, penguasaan bahasa Arab. Gitu. Contohnya penguasaan bahasa Arab. Sebagian orang, contohnya di satu majlis, mereka minta kajian kitab. Orang udah beli semua. Lama-lama, bosen mereka. Terus malah, nggak ada sama sekali. Nah, ketika ditanya kenapa? Wah, itu mau udah bukan waktunya lagi, katanya. Kata dia. Ya untuk wawasan dia mungkin udah nggak bisa. Ya, contohnya itu. Tapi untuk orang lain, itu bisa dianggap belum maksimal. Ya, jadi kita memperjuangkan keinginan sudah maksimal belum? Sebab kesempatan kita ini sebenarnya hidup. Kalau kita sudah tidak diberi hidup, sudah tidak punya kesempatan. Inqoto'a. Sudah putus, sudah berhenti. Nah sebenarnya itu, ada orang yang memanfaatkan sisa hidup ini, sudahlah, nunggu takdir aja gitu. Ada yang begitu, pasrah. Saya kira sikap seperti itu juga nggak benar. Ya kita harus pilah-pilah apa yang masih bisa kita lakukan. Contohnya menghafal, itu harus tua. Udah, nggak ada tambahan. Nah ini, kadang-kadang kita dibuntukan oleh cara karena kurang wawasan. Menurut kita buntu, menurut orang lain enggak. Maka kita perlu banyak bertukar pikiran. Tuh ya, katanya itu 4 hal yang membuat seseorang kurang beruntung. Pertama, hatinya keras. Yang kedua, jumudul ain. Matanya diem. Tulul amal. Panjang angan-angannya. Wal hirsu 'alad dunya. Serta serakah. Serakah terhadap dunia. Ini disampaikan oleh Malik bin Dinar. Itu bentuk-bentuk futur ya. Jadi bentuk futur kalau menurut catatan di sini ada 9. Yang kedua, at-takasul anit ta'at. Malas melakukan ketaatan. Min madzahir futul at-takasul anit ta'at wal ibadat. Jadi kemarin disampaikan bahwa pada manusia ada kalanya kendor. Kan? Dalam dinamika hidup, kadang-kadang kita kendor. Karena itu manusia punya sifat bosen, jenuh. Nah ini dalam ajaran Islam, Anda boleh jenuh, tapi jangan sampai pernah terfikir untuk jenuh menjadi muslim. Itu bahaya. Maka kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Karena apa? Manusia kadang-kadang bosen, jenuh. Ketika dia jenuh, sampai masalah kewajiban Islam pun dia tinggalkan. Enggak sholat. Islam ngaprak kemana-mana. Nah, kita jangan sampai begitu. Kemarin sudah ada batas minimal ya, minimalis. Kalau kita saat jenuh, jangan sampai meninggalkan yang fardu. Nah, Anda boleh waktu jenuh, nggak sholat sunnah dulu, malas. Karena memang tubuh kita ini butuh refreshing, penyegaran. Maka bawalah kemana suasana baru itu. Anda harus pandai kalau bahasa menggembalakan diri. Bawa kemana suasana baru. Jadi kalau kita di situ-situ aja kutek-kutek itu rutinitas, biasanya kita bosen. Nah kalau udah bosen, kadang-kadang kumatnya itu menjadi-jadi, nggak sholat, ya. Kemudian gaul dengan orang yang nggak benar. Nah, nanti lepasnya susah nanti kalau udah di situ.
Wala yu'addiha kama yang bagi khasatan takasunan faraid. Khususnya kalau kita saat malas, jangan sampai kita meninggalkan yang fardu. Nah ini bahaya. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik telah menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, maka mereka akan berdiri dengan bermalas-malasan. Yura'unan nasa, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah ini saudara, jadi saya aja ya, contohnya banyak dihadapkan harus membaca pelajaran yang akan disampaikan. Kan sebelumnya itu harus dibuka dulu. Itu kadang-kadang ya memang ada malas. Ya, datang malas. Nah, kalau sudah datang malas, saya buat bervariasi yang dibaca itu. Nanti tutup ini baca itu, tutup ini baca itu. Caranya diperbanyak bukunya. Lah ini yang tidak ada pada anak pesantren. Anak santri kan kebetulan ditakdirkan kemampuannya kurang. Jadi beli bukunya itu aja. Ya udah, kalau dia bosen ya udah, perek. Nah, cara anunya gimana? Mengatasi mereka, diperbanyak perpustakaannya harusnya. Sementara di pesantren perpustakaan itu hampir nggak ada. Jadi kalau bukunya itu sudah ditetapkan itu, ya itu muter-muter itu aja. Sementara bukunya kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Padahal dia pemimpin dunia akhirat kan? Oh, bacaannya kecil-kecil. Ya, apa yang bisa diharap dengan bacaan yang cuma segitu? Padahal dia pemimpin dunia akhirat, harus pemimpin besar. Lihatlah bacaan orang kafir. Banyak sekali. Makanya dia bisa mengatasi hidup. Nah ini saudara, jadi sebenarnya bukan salah ajaran Islam sebenarnya. Kita aja yang mengelola diri kurang. Jadi hampir tidak ada di pesantren itu perpustakaan, tidak ada. Ya contohnya di Cilegon aja perpustakaan itu mana? Maksud saya, kalau kebetulan ada orang yang nggak mampu, kepengen banyak baca buku, kemana dia harus baca? Wong dia nggak mampu, jadi buku yang dimiliki cuma sedikit. Dia mau baca, kemana? Nah itu, ya. Kalau di agama lain yang tahu, sadar tentang ini, ada perpustakaannya. Jadi nanti dia mengobati kebosanan tuh di situ. Baca buku. Jadi wawasannya nambah. Itu ya, itu anak-anak kita begitu. Jadi di pesantren itu bosan, udah bosan, ditambah pengasuhnya kurang kurang bergairah gitu. Kurang ramah terhadap santrinya. Ya, jadi dia kurang akhirnya. Jadi kemana-mana lah singkatnya. Dalam surat 9 ayat 54 Allah juga tandaskan wala ya'tunas shalah, mereka tidak mendatangi salat illa wahum kusala, kecuali malas. Ya, makanya itu contohnya ibu-ibu kalau di usia sudah paruh baya kan mereka nuntut kumpul-kumpul tuh. Ya kan? Suka bareng-bareng. Ya ancamannya sebenarnya kumpul-kumpul itu bagus. Cuma jeleknya itu nanti ngomong orang. Itu aja. Jadi kalau yang bagus-bagus silahkan. Sayang sebenarnya umur kita dipakai hanya untuk berebut berkat. Sayang gitu. Harusnya orang komplek ini karena belajarnya di atas menengah, itu harusnya ditumpahkan pada pendidikan. Gitu. Maksud saya begitu. Kumpul-kumpul itu apa kayak yang dia dapat? Hafalan apa? Ilmu apa? Ini nyaris tidak ada, yang ada dongeng. Kepada dai-dai yang tidak disiplin, jangan dipakai lagi.
Menurut saya begitu. Contohnya, waktu ditetapkan jam 4:30 sampai 5:30. Kan mereka membuat jadwal itu sudah ngira-ngira. 5:30 bisa pulang, beberes itu kan. Begitu datang dai-nya 5:30 contohnya. Jadwalnya sampai 5:30, dia datangnya jam 5 contohnya. Padahal harusnya 4:30. Ya sudah, jangan dipakai lagi nanti berikutnya. Ya, panitianya apa nggak bisa negur, Bu? Apa nggak bisa tepat waktu? Waduh, saya nggak bisa. Oke, kalau begitu kami tidak bisa melanjutkan kehadiran ibu lagi. Tegas gitu loh. Ini kayaknya nurut aja. Nah, udah datang telat, baca sholawat. Makan 15 menit. Tersisa 15 menit itu ceramah. Nggak ada ilmunya maksud saya. Habis buat bagi-bagi itu bebesek gitu. Kerasak kresek. Udah habis. Itu yang saya lihat kebanyakan. Saya pernah ngajar juga di ibu-ibu kecamatan itu. Yaitu baru berapa menit saya bicara juga kresek-kresek. Bu, tolong berhentikan dulu. Sebab fokusnya ke situ, saya ngomong dia nggak dengar. Jadi agama kebanyakan itu dikaji hanya untuk formalitas, bukan untuk ilmunya. Nah, itu yang saya patut sayangkan. Sebab yang paling berharga dari kita ini adalah umur. Jadi kalau waktu sudah berlalu tidak untuk menambah, nah ini sayang sekali. Menurut saya sayang. Jadi harus ada yang kita dapati. Yang ketiga, al-ibti'ad anil jalisis salih, bentuk-bentuk futur ya. Tadi sudah disebut dua. Ya. Yang pertama, hati menjadi keras. Kadang-kadang memandang orang beragama itu hina. Orang-orang munafik tuh, gitu. Dia menuduhnya begitu. Jadi dia berbalik, tadinya cinta agama, tapi lama-lama hatinya keras, malah menuduh ahli-ahli agama itu sebagai penjahat. Benci. Nah itu, hatinya keras. Ini yang ketiga, ini adalah ibtiat anil jalisis salih. Menjauhi majlis orang saleh. Nah, yaitu tadi nggak suka ngaji. Ya. Sebab kalau kita teman orang baik, satu saat kita futur, kan ketemu di jalan, gimana? Lama saya nggak ketemu. Nah, lama-lama ke bawah lagi. Ya. Jadi teman ini penting. Jadi saya melihat pergaulan ibu-ibu ini sudah bagus sekali. Saya lihat. Ya artinya dia bisa mengorbankan dirinya ke kesibukan rumah tangganya untuk membela temannya. Asalnya itu tujuannya harus bagus. Ya, terutama kalau ada keluhan, mereka nggak bisa selesaikan sendiri gitu loh. Itu yang saya lihat. Si Anu begini, si Anu begitu. Harusnya dipanggil. Menurut kamu dipanggil, disidang. Kenapa kamu begitu? Jadi tidak akan ada buruk sangka. Wah dia mah begitu karena kamu bisa berprasangka. Panggil orang. Betul kamu begitu. Udah selesai kan? Ini nggak diselesain jadi terus panjang. Ini ngomong ke sana, ini ngomong ke sana. Akhirnya melebar. Harus cepat diselesaikan. Tuh, ya. Ya contohnya kita berselisih lah tentang jadwal imam masuk ke pengimaman. Kok nggak tepat dengan alarm. Itu sebenarnya ada keputusan yang paling enak. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kami DKM memutuskan bahwa imam hanya boleh masuk ketika alarm sudah berbunyi. Sudah selesai. Hanya begitu aja, sepotong kata. Kami memutuskan imam hanya boleh masuk ketika udah bunyi alarm. Sudah tidak ada khilaf lagi, kan ini kan membawa dalil sama bawa dalil. Khilafiyah. Sebab keputusan itu meniadakan khilafiyah. Contohnya, ini bagusnya pakai bismillah apa enggak? Kontroversi. Atau bagusnya menurunkan tangan atau menurunkan dengkul kalau mau sujud.
terjadi dua kontroversi, maka bisa diambil dari dua khilafiyah itu pengurusnya. Ya, contohnya Muhammadiyah memutuskan kami sholatnya 4-4-3. Oh, boleh. Kan imamnya harus nurut. Ya kan? Nah, maka imamnya harus tahu kalau di sini gimana? Oh, di sini 2-2, Pak. Terakhir 3. Oh, boleh. Nah, ukurannya gimana? Durasinya. Bapak diberi waktu sampai jam sekian udah selesai. Oke. Wah, masih panjang-panjangin. Begitu. Saya dijadwal di BWS begitu. Bapak sudah mengakhiri sholat tarawih jam sekian. Jadi saya selalu ngelihat jam, oh udah 2 sekian, oh, masih panjang tak panjangin. Kayak kereta aja gitu, begitu tiba ke rakaat 11, salam, saya colek, gimana? Oh pas ini. Kita bisa diatur, ya begitu. Pak di sini makmumnya pengennya hanya 5 ayat contohnya. Bisa dia omong, walaupun dia hafal berjuz-juz, maaf di sini hanya 5 ayat contohnya. Kami hanya rela dibacakan 5 ayat. Kalau enggak, kalau lebih panjang dari itu pada ngedumel. Itu bisa diatur, yang khilafiyah gitu, ya. Jadi itu meniadakan khilafiyah. Kembali kita ke sini. Jadi jauh dari majlis orang saleh. Rasulullah pernah bersabda, "Mathalu jalis salih wasu", perumpamaan ya, tempat majlis saleh dan majlis tidak saleh. Kahamil miski wa nafil qir. Itu disamakan dengan orang pedagang minyak wangi dan pandai besi katanya. Fahamil miski ima'an yahdika. Maka kalau Anda bergaul dengan penjual parfum, walaupun Anda nggak punya parfum, kebagian wanginya. Bau parfumnya kebawa ke rumah. Sebaliknya kalau Anda bergaul dengan pandai besi, kalau saya sih bukan pandai besi, ini perokok. Setidaknya sarung Anda bolong. Kalau enggak pakaiannya ada peletikannya bolong. Wah, nggak ngerokok kok bisa. Oh, nggak tahu si anu. Kepletikan. Kalau bahasa sini tuh latu namanya. Anunya latunya itu. Weh, latu deh sih. Kalau temennya nggak suka. Jadi abunya itu naruhnya sembarangan. Kadang-kadang kehinjek kaki kan. Latu deh sih bener kok. Ya. Jadi anunya ampas itu. Jadi kalau Anda bergaul dengan pandai besi, pasti pulang bau besi. Ya kalau kita pasar mungkin ya, kalau orang pasar. Atau tukang sampah. Kan orang sering bakar sampah sembarangan. Ya, udah siap-siap ke masjid dengan wangi, melintas sampah dibakar. Bau jadinya masuk ke masjid. Asapnya nempel di baju. Nah, contohnya itu. Jadi kepada siapa kita bergaul, apakah dia bau atau wangi, itu akan memberi pengaruh pada kita. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang pinter, lama-lama kebawa pinternya, walaupun sedikit juga. Ya tergantung dia. Seperti Anas bin Malik, itu kan ngikut Rasulullah. Ya, kalau dulu, untuk umat Islam yang nggak begitu banyak biaya, tapi dia kepengen berilmu, maka dia menjadi pelayan kiai biasanya. Melayani, buat tamu, ya, kemudian di rumahnya cuci piring, sambil ngelmu dia. Nah, pada periode tertentu dia kuasai ilmunya, dia pulang jadi kiai, tanpa biaya. Tuh bisa begitu. Nah sekarang banyak pembantu kiai pulang nggak dapat apa-apa. Itu karena nggak ngelmu. Ya saya termasuk diantaranya. Mengamati, kok kiai ini bisa pinter, gimana caranya ya? Cari tahu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian tetap berjemaah. Wa iyyakum wal firqah, dan hati-hatilah dengan perpisahan, dengan perpecahan. Ya, untuk itulah umat Islam ini ya demi keutuhan NKRI dia bersedia mengorbankan 7 anak kalimat kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Dia rela. Ya. Sebab apa? Perpecahan itu akan lebih berbahaya. Wong kita nggak pecah aja belum sampai, belum bisa ini. Ya. Mengangkat kita supaya menjadi negara maju. Sekarang Malaysia lagi goncang. Malaysia lagi goncang ini. Dia melihat, wah Indonesia mulai kelihatan maju nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sepakat, mudah ini sebenarnya. Cuma inilah. Nggak tahu kenapa kita bisa. Contohnya kemarin partai P3 aja rusuh. Mana itu? Pemilu masih jauh udah rusuh. Artinya rusuhnya itu tidak elegan itu, sampai timpuk-timpukan itu kan memalukan. Itu berebut kekuasaan. Orang Islam tuh begitu, kalau nggak ada musuh, maka teman sendiri jadikan musuh. Katanya begitu tuh. Iya, kekurangan orang Islam tuh kalau nggak ketemu musuh, teman sendiri jadikan musuh. Makanya keberadaan musuh itu penting. Seperti imunisasi itu kan membunuh tuh, memasukkan kuman kan, supaya kita kebal, tubuh kita kebal. Jadi kalau kita nggak punya musuh, kita nggak merasa kekurangan ini bersama terhadap bangsa ini, kita tidak merasa berkewajiban untuk memajukan, malah meruntuhkan nantinya. Ya, namanya nasionalisme, kita merasa tidak punya kewajiban untuk memajukan bangsa, ya kita runtuhkan jadinya. Kita jadi pejabat, kita mengeksplorasi sumber daya alam untuk keuntungan pribadi. Itu sebab-sebabnya. Maka dulu itu ada namanya apa itu? Wawasan Nusantara dulu tuh. Sekarang hampir nggak ada. Ya, semua pihak disadarkan bahwa kita ini bangsa Indonesia. Kalau kita pecah, maka banyak bangsa lain yang diuntungkan. Kita harus jaga persatuan ini. Tentu saja dengan menjaga persatuan ada kepentingan pribadi yang harus dikorbankan. Semua juga begitu. Kita harus jaga ketertiban, itu kan? Contohnya itu. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan bersama orang yang sendirian. Ya, setan itu mendominasi yang sendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan menghadapi 2 orang dia akan menjauh. Pokoknya kalau sendiri itu dia senang. Man arada bahbahatil jannah falyazamil jamaah. Barang siapa yang ingin mencium bau surga, maka hendaklah dia menetapi jamaah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Abu Ya'la, Abu Hayyan. Tuh. Barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah dia menetapi jamaah. Kalau punya jamaah itu kuat. Ya, organisasi lah gitu. Tapi jangan menuhankan organisasi. Nah, ketika salahnya lagi orang Islam setelah masuk organisasi dituhankan. Iya, maksudnya orang-orang yang tidak satu organisasi sama dia dianggap salah. Itu salahnya lagi tuh keduanya. Fanatik jadinya. Nah, ini kebanyakan kita begitu yang saya lihat. Jadi kalau begitu, berarti kita nggak pernah bersatu nantinya. Fanatiknya bukan main. Tarik-tarikan. Nah, maka kalau kita sudah beda pendapat, kita disatukan oleh pemimpin. Pemimpinnya harus mengambil tindakan tegas. Yang keempat, dia'ul waqti wa adamu ifadati minhu. Penyebab futur adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, banyak kita terlena
dengan WA, dengan medsos, ya kan? Dengan gadget, kita bisa berjam-jam menghabiskan waktu. Ya kalau untuk refreshing nggak apa-apa, contohnya ngantri, kan? Kalau kita nggak lihat gadget, nanti ngelihat orang, tuh, lihat orang. Kan dia dilihatin juga nggak enak kan? Kalau dulu kan di tempat ngantri itu ada koran dulu mah. Tuh di bank-bank, di tempat-tempat pelayanan tuh dikasih koran. Memang diikat ya, supaya nggak dibawa pulang. Tapi kan kita bisa baca. Kalau sekarang bayangkan nggak bawa HP, nunggu lama gitu, kesel kan? Kesel. Nah, kita bisa ya isi dengan baca Quran di aplikasi HP itu. Menolong, banyak penolong itu sebenarnya. Baca-baca berita, atau baca buku, ya, atau ketemu dengan teman, ngobrol. Sebab kalau enggak kita kesel nantinya. Kesel itu bawaannya nanti emosi. Kan saya lihat begitu orang di rumah sakit, ada yang emosi. Saya bilang ini dibangun dengan sistem apa karena dengan emosi nih? Apa dengan sentimen rumah sakit memasukkan antrian. Dia marah. Saya udah nunggu lama. Saya bilang soal nunggu lama, saya juga nunggu lama, tapi saya nggak nuntut. Saya pengen tahu rumah sakit bagaimana merespon dia. Ternyata dia diduluin. Wah, berarti bukan sistem yang dibangun. Jadi kalau sistem, menurut sistem kami, Bapak ada di belakang. Nggak bisa, walaupun Bapak nuntut. Semua punya kepentingan. Ya kan? Sebab dengan dalih itulah orang nggak ngantri, pengen cepet gitu kan? Ya semua punya kepentingan. Kalau semua orang begitu ya egois, nantinya macet tuh di jalan. Yang ini mau ke sini, ini mau ke sini, tetap pada pendirian. Nggak bergerak nantinya. Mampet, jadi nggak ada yang mau ngalah. Tapi kalau ngalah, minggir dulu, baru dia lancar. Kan begitu. Nah, di bangsa-bangsa yang maju, sikap seperti ini, saya lihat dominan. Nah, kita kurang. Nggak sabar kita. Ya, kita kurang menyiasati. Kayak gitu. Kita harus bisa menyiasati. Itu yang keempat ya, menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kita harus pokoknya pandai-pandai mengembalakan diri lah gitu. Menghibur diri apa yang bermanfaat buat Anda. Sebab kadang-kadang bosen itu datang tidak kita sadari. Itu sumeh bener gitu. Mau kemana-mana, mau bergerak, malas. Ya apa yang Anda kerjain? Anda punya hobi yang manfaat positif apa? Manfaat positif tapi yang nggak begitu berisiko ya. Contohnya apa? Ya kalau peliharaan-peliharaan, tanaman itu paling tidak berisiko. Tapi kalau binatang Anda lalai, dia mati. Urusannya berat. Tanaman juga sama sebenarnya. Tanaman yang dipot sampai kita lalai, itu nanti akan diadili juga oleh Allah. Sebab dia nggak bisa minum. Nggak disiram, kan dia minumnya dari siraman kita. Tapi kalau yang liar itu bebas. Jadi jangan enak-enakan itu. Semua makhluk Allah itu. Kalau Anda sudah menempatkan dia di pot, berarti Anda sudah berjanji akan memberi jaminan pelihara. Kalau binatang juga begitu. Nah, biasanya binatang yang suka lalai. Minumnya kurang. Waduh, saking sibuknya. Mati dia. Tuh ya, jadi kita harus hati-hati. Termasuk istri ya. Istri apalagi sampai lupa nggak diberi nafkah, waduh, bahaya itu. Tapi Anda berpikir orang Indonesia nggak ada yang begitu? Ada, banyak yang jadi sudah berumah tangga karena dia bertengkar, dia tinggal begitu aja tuh banyak. Kalau kita sih insya Allah sadar diri karena kita terikat dengan dokumen kan. Tapi di kampung-kampung tuh yang nggak ada ikatan dokumen. Dinikahkan sama kiai, nggak ada catatannya. Jadi dia tinggal begitu aja. Iya, mau nikah lagi lah belum dicerai gitu kan.
si perempuan ini, maka itulah diinisiasi oleh pemerintah, itu ada perjanjian apabila bla bla bla. Itu karena itu kasusnya. Saya kan pernah menyaksikan pengadilan cerai. Salah satu pembelajaran untuk menjadi hakim itu kan saya langsung ke lapangan. Nah itu ada yang sudah ditinggal bertahun-tahun, nggak tahu dia sekarang ada di mana. Ngasih taunya ke siapa? Kan susah tuh. Nah itu. Ya, jadi menyia-nyiakan waktu. Yang keempat. Yang kelima, adamul isti'dad lil iltizam bisyai' wa taharub min kulli amalin jiddiyin. Yang kelima, orang kenal dengan gabut. Nggak tahu harus berbuat apa gitu. Nggak punya planning, nggak punya program. Hari ini saya mau ngapain itu, nggak tahu. Nah itu juga saya perhatikan banyak menghinggapi anak-anak kita. Ketika contohnya udah kelas 3, kan sebentar lagi tamat. Kamu setelah dari sini mau kemana? Belum tahu, Pak. Loh, kok belum tahu? Udah tinggal berapa bulan lagi? Seharusnya kalau belum tahu, cari tahu. Gitu. Biarpun dimarahin sama orang tuamu, harus cari tahu. Sebab kamu jelas jadinya. Pak, ngomong-ngomong saya, kalau tamatnya mau kemana nih? Kenapa kamu nggak nanya? Walaupun dia marah, tapi kamu tahu jadinya. Bapak nggak punya uang, oh berarti nggak punya. Kan tahu deh. Ya daripada kita nggak tahu apa mau terus apa enggak, ya kan? Kan waktu ini terbuang. Bukan begitu Pak. Kalau Bapak nggak melanjutkan, saya akan cari peluang-peluang yang bisa membawa saya untuk terus. Kalau Bapak mampu seberapa, nanti saya sesuaikan. Kan begitu terus terang antara anak dan Bapak. Kan cuma ini ukuran waktu saja kan. Bapak dan anak itu kan ukuran waktu saja sebenarnya. Nah, kita harus berani karena yang akan dihadapi itu masa depan kita buat kita. Anak harus berani. Saya kalau dari sini mau ke sini, di sini ke sini. Kalau saya ke sini, Bapak mampu nggak? Kira-kira biaya segini, itu harus ada perhitungannya, sudah ada perhitungannya. Saya mau tinggalnya di sini, atau saya mau bolak-balik. Kalau bolak-balik biayanya sekian harus dirinci. Gitu. Tapi rata-rata murid kalau saya bilang begitu diem, nggak ada respon. Apa ya? Diem aja. Apakah mereka dirundung kemalangan? Bagaimana saya nggak tahu. Nah, mestinya begitu, kalau nggak tahu cari tahu. Di wawancara bapak ibunya duduk, Pak, Bu, duduk saya mau bicara. Maafnya ngomong nih, saya setelah selesai dari sini mau kemana? Begitu duduk gitu, apa dalam makan bareng apa gitu kan? Gali satu atap mereka tidak komunikasi, itu kebanyakan masyarakat kita ini. Iya, jadi mereka satu atap. Ya, di satu rumah, tapi mereka nggak komunikasi. Itu kebanyakan keluarga kita. Ya mudah-mudahan bukan kita ya. Kebanyakan keluarga asli orang sini begitu. Karena saya tanya kepada anak-anak, kamu komunikasi nggak? Paling jarang dengan bapaknya. Kalau dengan ibu urusannya bekal, itu kata itu sangu kan, sangu. Jadi kadang-kadang bapak sekalian, anak ke sekolah, orang tua nggak tahu. Apa benar-benar ke sekolah apa enggak, itu nggak tahu. Tuh, apa ngelayap? Nggak tahu tuh. Nah, biasanya ketahuan setelah kejadian. Contohnya ketangkep polisi. Ya, berangkat berseragam memang. Ketika ditangkap polisi, orang tuanya dipanggil, loh, saya nggak suruh ke situ Pak, itu. Contohnya dititipi uang SPP. Nyampe apa enggak ini? Orang tuanya nggak tahu. Nah setelah bertahun-tahun ternyata SPP itu dipakai sendiri. Tuh begitu tutup tahun kan urusannya harus lunas. Kaget orang tuanya. Marah dia. Oh komersil amat sekolah ini. Nah, padahal begitu dilihat datanya sudah nggak bayar sampai sekian bulan. Nah, akhirnya dia berantem bapak dan anak. Itu sering terjadi begitu. Ya, kita harus kontrol ya. Kita harus kontrol. Artinya harus ada razia. Nah,
Ini hari-hari belakangan ini saya lihat kurang nih. Ya, pemerintah itu kumat-kumatan jeleknya itu. Jadi maksudnya ngontrol di hari-hari jam sekolah, siapa tahu ada yang berseragam nggak masuk sekolah, tapi malah di warung, itu kan nggak boleh. Kan dulu ada razia tuh di mal-mal kan, di waktu-waktu sekolah, kalau ada seragam sekolah nggak boleh. Nah, itu bisa terjadi begitu. Pernah kejadian, saya mau ke sekolah, di tengah jalan ada razia polisi. Saya utus teman saya yang bagian pengurus, coba kamu teliti, siapa tahu ada murid kita, kan malu itu. Nah, ternyata dideteksi oleh polisi, sekolahnya contohnya A, B, C, D, ternyata anak ini terdaftarnya di Z, Y, K gitu. Bukan di situ. Kok melintasnya ke situ? Jadi contohnya di sekolahnya sebenarnya ke Anyer, tapi kok ke Jerang. Ini ada apa ini? Nah, bisa jadi mereka terlibat dengan peredaran narkoba. Tuh. Nah, setelah kejadian, setelah parah, nah baru kita nyesel semuanya. Kalau orang udah ketagihan nggak punya uang kan bawaannya jadi jahat, ya kan? Nyopet, begal, itu kebanyakan. Terus ya tadi yang kelima itu gabut ya, nggak tahu harus berbuat apa, tidak punya planning. Yang keenam faidawiyah fil amal. Yang keenam adalah acak amalnya. Jadi dia berbuat tapi ngacak gitu. Fala hadaf muhaddad, tidak ada target. Jadi nggak punya target. Wala amal mutkin, tidak ada keahlian. Jadi semua dipelajari, semuanya nggak bisa. Ya seperti sekolah kita lah. Ilmu yang dipelajari banyak, saking banyaknya semuanya nggak bisa. Belajar bahasa Arab cuma la sama na'am. Belajar bahasa Inggris yes or no. Cuma itu aja. Yes, no, gitu. Padahal kalau kursus dalam waktu berapa bulan keluar udah casistus tuh. Kursus kok bisa gitu. Ini berarti ada target, karena kursus itu ada target, berbeda dengan orang biasa. Jadi kita pelajari ya. Tips apa yang dilakukan oleh penyelenggara kursus tuh? Kok dia bisa memandaikan orang dalam waktu cepat? Nah, cara seperti itu ya kita jalankan di sekolah. Pencapaiannya. Jadi sebenarnya nggak ada target, Pak. Jadi guru datang mengajar hanya target supaya dapat gaji. Nggak ada target. Kalau saya lebih-lebih lagi. Sebab saya tanya, ngerti yang saya sampaikan? Nggak ngerti, Pak. Waduh. Nah, terus yang tadi saya nggak ngerti kan, saya grammarnya tingkat tinggi, kan ada di bawah-bawahnya. Jangankan itu Pak, yang di bawahnya saya nggak ngerti. Lah, contohnya saya mengajarkan angka 100 ke atas. Ngitung 1 sampai 100 saya nggak bisa, dia bilang. Jadi bagaimana bisa memahami Bapak? Itu sebuah pengakuan yang jujur, dia bilang. Nah, kepada saudara yang nggak ngerti juga, udah nonton aja saya ngajar. Udah akhirnya. Jadi ada peraturan bersama ya. Jadi keputusan bersama 3 menteri yang boleh masuk ke Alia itu SMP juga boleh masuk. SMP. Ya, dari umum dia daftar ke Alia. Dia boleh masuk karena disetarakan. Nah, ini problemnya, dia nggak punya dasar. Tahu-tahu sudah tinggi, itu yang banyak saya hadapi sekarang. Pertama, nyampeinnya kesulitan itu pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bukan bahasa percakapan, bahasa kitab. Tuh, angelnya begitu. Wong bahasa Jawa aja mereka nggak ngerti. Bagaimana baca kitab? Saya bahasa Jawa aja nggak ngerti, Pak. Waduh, begitu ya. Waduh, parah kamu itu. Ya sudahlah. Saksikan aja saya ngajar. Duduk baik-baik, yang manis jangan nakal ya.
Gitu aja. Harapan bisa itu kecil. Udah pokoknya, sehingga apa yang saya lakukan, saya membuat tanya jawab sendiri. Saya buat bank soal. Nanti kalau ada pertanyaan begini, jawabnya begitu. Catat, catat, catat. Nanti saya tak tanya itu, dari yang saya sampaikan saya akan tanya, kamu jawabnya begitu, pasti benar. Jadi jawabannya saya kasih tahu. Iya, tidak bernilai. Jadi contohnya kode pos Panggung Rawi 42412. Saya beritahu dulu, nanti kalau ditanya berapa kode pos 42412, tanpa Anda harus meneliti. Gitu aja. Habis angel. Mereka kadang-kadang dari Lampung nggak ngerti bahasa sini. Aduh, masa saya harus ngajarin bahasa lagi? Ya nggak bisa, karena itu sudah di level sebelumnya. Nah itu ya, jadi kita bekerja tanpa target, faudawiyah, fil amal, acak. Yang ketujuh, khidau nafsi bil insyighal wa huwa fariqun. Kita disibukkan, kita merasa sibuk, padahal tidak ada hasilnya. Ya. Khidaun, tertipu. Kita tertipu dengan kesibukan kita, padahal selama ini tidak ada hasilnya. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita, ada hasilnya enggak? Kalau enggak ada hasil, kita harus cari. Ya ibarat nanam, sekian waktu sudah bisa diunduh, walaupun buat sendiri kan ada hasilnya tuh. Nanam mana? Kita kebanyakan, saya sendiri kadang-kadang nggak mengerti tuh. Orang nanam nggak ada hasilnya, cuma di sawang-sawang doang. Harusnya kan kalau buah bisa diunduh, tuh kan? Ada manfaatnya gitu loh. Ada orang yang menanam tanaman, dilihat enggak, diunduh enggak. Enggak jelas. Jadi kamu nanam buat apa? Ya ngelihat orang nanam. Jadi niru orang. Nah ini harusnya kita jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Harus ada gunanya. Tuh, mestinya gitu ya. Nah, contoh bangsa-bangsa lain tuh kan sangat hebat dalam memanfaatkan ini. Kita kurang. Yang kedelapan, jadi yang ketujuh tadi, kita tertipu oleh kesibukan yang sebenarnya tidak berhasil. Kok tidak berhasil? Karena kita kurang evaluasi. Jadi kita harus ada evaluasi. Saya melakukan ini hasilnya apa? Hasilnya apa? Yang kedelapan, adamul ghadab idzan tahakat maharimallah. Tidak ada emosi. Ya, tidak punya emosi ketika hal-hal yang haram dilakukan. Jadi emosi keagamaannya kurang. Ngelihat orang yang nggak taat biasa aja. Kita nggak sensitif ya. Melihat orang yang taat juga nggak terpengaruh, nggak kebawa. Kata orang mati rasa kali ya, mati rasa. Yang kesembilan, ada musyu'ur bil mas'uliyah. Tidak ada tanggung jawab tuh. Tidak ada perasaan tanggung jawab. Nah, tidak ada perasaan tanggung jawab. Contoh yang saya lihat hari ini, orang saya lihat tuh membuang sampah bukan di tempat sampah. Dia buang sampah bukan di tempat sampah. Contohnya dia bawa sampah, ditaruh di kantong plastik. Ya, begitu ada jalanan luang aja, dia tapluk situ. Dilepas begitu aja, kabur. Itu menurut saya sikap tidak tanggung jawab. Lain hal kalau dia nggak punya tempat sampah, terus ada tempat sampah yang resmi, dia taruh, itu bagus. Mestinya begitu. Jadi pemerintah juga kayaknya nggak punya tempat sampah nih. Ya, untuk warga yang punya sampah di jalan tuh. Mau ditaruh di mana? Pasar Lama. Saya ujung sana ya. Ya maksudnya kalau bukan di pasar. Maksudnya kalau orang warawiri di jalan tuh. Maksudnya itu mau orang pasar. Artinya orang yang mau buang sampah harus ke pasar gitu kan?
Saya itu sering buang itu tempatnya. Oh, yang dekat pasar. Iya, iya benar. Nah, ini malah dibuangnya di jalan naik itu. Sudah diberitahu jangan buang sampah di sini. Dikasih anu tuh, label. Begitu labelnya habis, dia buang di sini. Jadi tulisannya jangan buang sampah di sini. Tuh, kata di sininya habis, dia buang di sini. Aduh, kerok bener. Jadi kata saudara saya, harusnya dirubah Pak kata-katanya. Jangan buang sampah sepanjang jalan ini, harusnya begitu. Jangan tulisannya jangan buang sampah di sini, dia naruh di situ. Ini kreatif orang Indonesia. Jadi itu maksud saya, kalau saja ini dibicarakan di setiap pengajian, ini harus disadarkan setiap pengajian. Pentingnya kita menjaga kebersihan. Tuh. Jadi jangan masalah agama saja, jangan materi agama. Ini kan menyeluruh nih, masalah lingkungan juga. Anda tahu gara-gara lingkungan tidak aman, jawabannya perang. Dalam agama Islam, jadi kan ada 5 tujuan agama tuh. Ada 5 target. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Kalau agama tidak terjaga, jawabannya perang. Kenapa orang harus perang? Karena lingkungan tidak terjaga. Keamanan. Kalau keamanan tidak terjaga, otomatis orang mau ke masjid kan takut. Ya begal, rampok gitu kan. Tidak aman. Maka jawabannya perang. Ya sama dengan itu tadi. Kalau kebersihan tidak terjamin, akan mewabah. Nah demikianlah, masih ada sisa ini ya. Nah, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihat, serta mempunyai masa depan yang cerah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.